Kamu ingat Genting Highland ni hanya ada kasino sahaja. Di atas tu bermacam-macam ada. Taman tema, pusat permainan, pusat beli belah, bermacam-macam. Kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu mengucapkan selamat berjaya ke kasino Madani. Kamu ingat pakcik naik ke atas tu semata-mata nak berjudi. Kamu berusaha menjatuhkan Malaysia. Sebenarnya di negara mana-mana ada judi. Di Indonesia lagi pada marak tuh judi online. Jika judi online yang dikendalikan warga negara Tiongkok terbongkar. Di mana kita tahu ya, di negara kita Indonesia itu tidak ada kasino ya, tempat perjudian kasino seperti di Las Vegas sana ya. Indonesia negara pemain judi online terbanyak di dunia. Kok bisa? Kan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang membuat netizen Konoha koyak lagi geng. Kenapa demikian? Karena bila orang Malaysia ataupun orang Indonesia berjalan-jalan ataupun liburan ke Genting Highland geng, ikut itu gandolan kah, ikut itu traveling ataupun jalan-jalan ataupun belanja di sana, dia selalu mengungkit tentang kasino yang terbesar yang berada di Malaysia, itu yang berada di Genting Highland geng. Kata netizen Konoha ini geng, bila pergi ke Genting Highland, mereka akan mengatakan bahwasannya kita bermain untuk berjudi ke sana geng, bukan berlibur. Waduh, ini pemikiran yang seperti apa geng, kayak gitu ya geng ya. Padahal di sana itu banyak tempat-tempat wisata yang menarik. Dan perlu kalian ketahui juga ya geng ya, kalau di Malaysia itu yang mau main judi, main apalah kayak gitu segalanya, itu hanya orang yang non-muslim. Kalau yang Islam itu tidak akan dibagi masuk ke sana geng. Dan netizen Konoha pastinya koyak tentang hal ini geng. Kenapa? Karena di Indonesia makin ramai judi online, itu terbesar nomor 1 ya geng ya, di Indonesia. Catat baik-baik, di Indonesia geng. Oke geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. On the way ke Genting Skyworlds, tapi rasanya kayak lagi terbang. Jadi aku sama keluargaku lagi on the way ke Genting Skyworlds. Terus kita ngide untuk naik cable car yang lantainya benar-benar full kaca semua. Karena kan posisinya cukup tinggi, terus kita nanjak terus ke atas. Dan kita benar-benar kayak nggak ada pembatas gitu, bener-bener plong. Mamaku ngeri banget sebenarnya, kelihatan dari ekspresinya. Cuman pas udah jalan, kita nikmatin banget sih pemandangannya karena super bagus. Semuanya kelihatan jelas dari atas, bawah, kanan, samping, rasanya kayak lagi terbang. Sepanjang jalan cuacanya cukup bagus, meskipun pas sampai atas tuh udah lumayan banyak kabut. Mamaku dengan tetap berpegangan, dan dia kayak langsung lega gitu pas udah sampai. Menurutku experience-nya seru banget, cuman mamaku udah wanti-wanti buat pulangnya nggak mau naik cable car yang itu lagi. Cobain tidur di atas langit Genting Highland Malaysia dalam gondola kaca. Lihat guys ke bawah. Wah. Naik yang gondola lantai kaca. Ini kaki kita bisa loncat-loncat biar jatuh. Ini benar-benar kita jalan di atas langit. Itu gondolanya dan ada Chin Sui Temple. Belakangnya bagus banget. Terus tuh, kita bisa ngeliat kaki kita di sini. Ini bayarnya returnnya itu 35 ringgit, worth it lah. Murah, berarti sekitar 100 ribuan. Aku waktu itu yang gondola di Jepang bawahnya nggak pakai gelas, itu juga 100 ribu. Jadi kayak mendingan ini, lebih alami juga. Jadi ini kita duduk di sini. Tuh, lihat deh mereka semua di bawah. Mobil.
Kalau kalian pikir Genting itu ramai turis karena tempat wisatanya bagus, kalian salah besar. Walaupun secara kasat mata Genting itu membangun mall yang super besar dan mewah kayak gini, banyak mainan theme park di indoornya juga gede-gede, dan untuk outdoornya jauh lebih besar lagi dibandingkan ini. Genting juga menyediakan tempat wisata tempel, gondola, tapi semua itu tidak berarti dan membuat orang stay terlalu lama. Paling 2 hari 1 malam itu orang sudah bosan. Tapi bagaimana cara mereka bisa ngebuat orang betah stay selama 1 minggu? Itu adalah kasinonya. Karena di sini satu-satunya di Malaysia dan semua orang berbondong-bondong berkunjung ke sini. Ditambah lagi mereka ini pinter banget. Kalau kita kalah mereka dapat duit banyak. Kalau mereka menang kita dapat VIP member yang bisa menggunakan gondola secara free dan turun diantar ke Gotembanya Malaysia. Premium fashion outletnya untuk belanja barang-barang branded di sana. Jadi jenius banget kan. Kalau kita menang mereka dapat duit. Kalau kita kalah mereka juga dapat duit lebih banyak. Ini jenius gak? Coba kalian ngobrol di kolom. Ini salah satu netizen yang mentalitinya tak ada lain. Asyik nak menghina orang, nak mengutuk orang. Apa kamu ingat di Genting Highland tu hanya ada kasino saja ke? So kalau kita tak tahu, jangan buat kepala tahu. Genting Highland, pusat pelancongan di Tanah Tinggi. Bila di hujung minggu, ramai pelancong daripada luar dan dalam negara yang berkunjung ke Genting Highland. Kamu ingat Genting Highland ni hanya ada kasino sahaja. Di atas tu bermacam-macam ada. Taman tema, pusat permainan, pusat beli belah, bermacam-macam. Kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu mengucapkan selamat berjaya ke kasino Madani. Kamu ingat pakcik naik ke atas tu semata-mata nak berjudi. Kamu ingat pakcik ni bukan orang Islam. Nak beritahu kamu, dekat kasino tu, orang Islam dilarang sama sekali memasukinya. Andai kata memasuki akan ditangkap. Kalau kita tak tahu, jangan nak menyebut dengan hal negara orang. Apabila orang tegur, orang balas, netizen kau setengahnya sentap, marah, mengatakan aku ni suka menghina negara orang. Sedangkan kamu sendiri yang menghina tanpa usul periksa, menghina video aku. Kamu ingat aku naik ke atas tu semata-mata nak berjudi. Betul lah aku dengan netizen Konoha ni. Dia tak tahu tapi nak komen. Bila orang komen balas, setengah netizen dia sentap, memburuk-burukkan dia. Padahal dia yang memulakan. So kalau kita tak tahu, jangan menuduh. Jangan nak campur urusan negara orang. Uruskan negara sendiri. Majukan negara sendiri, buat apa yang patut, jangan sibuk dengan negara orang. Lagipun warga kamu ramai yang bekerja dan mencari makan di Malaysia. So tak payah kamu nak kutuk, nak hina apa yang ada di Malaysia. Tak kira lah kerajaan Madani ke kerajaan apa ke. Itu urusan kerajaan kami. Kamu nak query nak apa, uruskan di negara kamu, bukan di negara kami. Kami tak ambil tahu, dan tak ingin ambil tahu tentang negara kamu. So, kamu tak payah nak menyebut, ambil tahu tentang negara kami. Disebabkan komentar ini sudah beberapa kali terfilter. Jadi, saya pun sudah jawab guna komen. Tapi saya rasa tak puas hati juga. Karena kamu berusaha menjatuhkan Malaysia. Sebenarnya di negara mana-mana ada judi. Di Indonesia lagi pada marak tuh judi online. Memang nggak ada kasinonya. Tapi kasinonya dibawa ke rumah, di handphone mainnya. Kamu searching, banyak itu case perceraian gara-gara pada main judi lakinya. Ya. Jadi sebaiknya Anda jaga keluarga Anda sendiri, jangan termakan dengan duit haram. Kalau mau bicara pasal judi, di negara timur juga banyak yang main judi. Jadi ini makelarnya, circle-nya besar, mendunia. Bukan cuma ada di Malaysia. Jaga keluarga Anda sendiri. Lebih baik seperti itu. Daripada kamu mau komentar, kamu mau kasih batu api, kamu mau menghina negara orang, tapi kamu nggak lihat negara sendiri. Apa tujuannya saya nggak tahu ya. Dia komentar ini bukan cuma sekali. Tapi yang lain saya tidak approve. Ini yang saya approve. Karena saya sudah rasa perlu speak up benda ini. Jadi ikinya juga mau speak up tentang hal ini ya geng. Banyak juga yang berkomentar kepada ke channel-channel ikinya kayak gitu yang bilang kasino Madani Malaysia seperti ini. Wah, kalian tidak berkaca kayak gitu. Kalian tidak melihat ke negara sendiri kayak gitu. Kalian cuma bisa mengomentari negara orang kayak gitu. Malu sendiri. Kalian tuh seperti meludah ke atas, kena muka sendiri, geng. Malu kalau kayak gini, geng. Kayak gitu ya, geng. Padahal pemain judi online terbesar itu berada di Indonesia, geng.
kayak gitu di Indonesia, geng, judi online-nya. Dan sekarang sangat viral, sangat ramai sekali ya, geng, ya beritanya, ya orang yang ditangkap kayak gini lah, orang yang ditangkap ketahuan main judi online banyak, namun masih banyak kayak gitu, sampai juga dipromosikan oleh para artis juga, para influencer juga kayak gitu, geng. Nah, jadi kalau sebelum mengutuk ataupun berkomentar ke negara orang, lihat dulu, cermin dulu negara kita seperti apa. Lebih baik kita mengurusi negara kita sendiri daripada menyibuk tentang hal negara orang kayak gitu, geng. Oke, geng, ikinya akan bungkam para netizen daripada Konoha ataupun netizen daripada ikinya yang separuh saja ya, jangan ya. Ini lihat sendiri video yang akan ikinya reaction seperti apa pemain judi. Apakah masih marah ataukah udah diberantas? Apakah tambah banyak? Jom kita simak bersama-sama, geng. Pernyataan langsung dari Kabar Eskrim nih. Pemain judi online 2,3 juta orang. Kalau semua ditangkap, penjara penuh. Logikanya nggak gini, Pak. Yang sebenarnya rakyat pengen itu adalah pemberantasan bandar-bandarnya dan situsnya diblokir. Bukan nangkapin korban yang kayak gini, ya kan? Kita mah kalau seandainya ini ya bandarnya ditangkapin, semua kan ada efek jerak. Situsnya diblokir. Nggak ada lagi rakyat yang bisa main judi online kayak gini. Gimana sih logikanya nih aparat kita ini? Rusak negara ini. Baru aja Prabowo dilantik, belum juga sebulan dilantik. Bayangkan pegawai di kementerian sendiri yang seharusnya memberantas judi online, mereka membekingi judi online tersebut. Situsnya malah dilindungi. Oh my God. Kementerian Komunikasi dan Digital, Meutia Hafid, Anda sebagai menteri, tunjukkan prestasi Anda minimal dalam waktu 100 hari ke depan. Judi online itu harus segera diberantas. Jangan kayak Pak Menteri Budi Ari kemarin, pinter cuap-cuap aja beliau tuh. Tapi hasilnya apa? Sekarang malah dipilih jadi menteri. Pak Budi Ari, mestinya itu tugas Anda kemarin, Anda berantas itu. Sekarang kenyataannya malah dibekingi. Pantas kepolisian bingung kalau seperti ini. Itu judi online, kalau dampaknya, aksesnya ke depan, akibatnya bisa membuat generasi muda itu melakukan pinjaman online. Sudah banyak itu bukti, judi online merusak segala macam tatanan kehidupan di Republik ini. Karena itu kami berharap kepemimpinan Meutia Hafid segera harus tegas memberantas judi online. Sindikat judi online yang dikendalikan warga negara Tiongkok terbongkar. Sindikat judi online dari Tiongkok terbongkar ya, dan ditemukan uang sebesar 7 miliar. Wow, luar biasa sekali ya. Dimana kita tahu ya, di negara kita Indonesia itu tidak ada kasino ya, tempat perjudian kasino seperti di Las Vegas sana ya. Tapi kita tahu ya, penjudi terbanyak di dunia itu mungkin Indonesia ya. Siapa pemain judi-judi online ini? Kebanyakan rakyat-rakyat menengah ke bawah ya. Ya. Patut saja si Kokori ya sangat membangga-banggakan negara Tiongkok ya. Benar. Ternyata negara Tiongkok itu memberikan satu kontribusi judi online kepada negara kita ya. Pantas saja ya Kokori sangat memuja-muja Tiongkok. Tahu tren wadidaw sekarang ya, dimana seorang ya bisa dikatakan si peminta-minta online ini ya tertangkap. Sebab dia diduga mempromosikan judol ya, judi online ya. Luar biasa. Kokori, tabik kepada Anda ya. Salut ya, terbaiklah negara Tiongkok ya. Negara yang Anda bangga-banggakan ya. Indonesia, negara pemain judi online terbanyak di dunia. Kok bisa? Kan haram. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Nah teman-teman, kalian tahu nggak Indonesia jumlah pejudi online terbanyak di dunia? Padahal diharamin loh. Ngalahin negara-negara bahkan yang legalin. Gila nggak teman-teman? Menurut Drone Empit, data yang dikutip oleh fajar.co.id, pemain judi terbesar ada di Indonesia. Benar-benar heran kan? Menurut PPTAK, jumlah pejudi online terbanyak ada 2,7 juta di Indonesia. Dan yang fakta menarik adalah 80% atau 2,1 jutanya adalah menengah ke bawah. Di sini gue mau bahas tentang target marketnya. Ternyata secara spesifik pemain judi online adalah mahasiswa, buruh, dan karyawan, dan guru.
So, jadi bukan educated atau nggak educated dalam target marketnya, tapi rata-rata menengah ke bawah. Yang kita harus belajar di sini yaitu kenapa sih bisa terjadi? Jadi ini teman-teman kalian harus tahu bahwa selalu rata-rata, ini di sekeliling gue juga ada, bahwa orang percaya mereka bisa kaya tiba-tiba. Ada teman-teman yang literasi jadi orang kaya secara cepat. Kalian bisa lihat semua orang-orang kaya di Indonesia. Yusuf Hamka, Chairul Tanjung. Kalian bisa baca ceritanya. Teman-teman, nggak ada orang kaya tiba-tiba. Nggak ada orang kaya dengan cepat. Semua butuh proses. Dan gue tahu ini didukung oleh influencer, flexing, yang seakan-akan kaya bisa secara cepat. Nggak ada. Kaya nggak bisa cepat. Kalian setuju nggak sama gue? Coba. Aduh, gimana? Udah malu sendiri kan? Udah koyak kan? Makanya kalau berkomentar tuh ngacalah dulu, ataupun bercerminlah dulu, kayak gitu, sebelum melontarkan kata-kataan yang seperti itu. Kata Iki cuma di Asia Tenggara, di ASEAN kayak paling enggak lah. Ternyata di dunia. Aduh. Gimana netizen-netizen Konoha? Kayak gitu ya. Ataupun para pemain judai, terus yang tidak suka dengan negara Malaysia, yang selalu menghina Madani Malaysia kasinonya, tapi koyak sendiri oleh fakta yang sebenarnya. Dipukul fakta lah kalau gini ya, geng ya. Ataupun disembur dengan fakta lah kayak gini, malu sendiri kan. Makanya sebelum komentar, kalian yang sering komentar ataupun yang masih komentar di melihat channel ini, daripada netizen ataupun anak buahnya si AP itu, kalian lihat sendiri seperti apa. Ikinya bukan menjelekkan ataupun menyudutkan negara Indonesia, tapi marilah kita berpikir lebih jernih, lebih cerdas, dan lebih teliti lagi. Gitu. Sebelum kita menghina, sebelum kita mencaci maki, kita baik atau tidak, kita bagus atau tidak, itu baru kita boleh kritik. Ini bukan mengkritik, ini malah ke negara orang loh, anak-anak seperti bla 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 seperti itu. Tapi negara kita sendiri seperti apa? Seperti apa? Lihat dulu seperti apa. Itu yang tercatat 2.700.000 yang tidak tercatat. Yang pakai akun-akun lain, yang pakai kayak gini cara-cara lain, pasti banyak, nggak sedikit. Nah, seperti itu. Bahkan influencer ataupun TikToker ataupun YouTuber itu juga mempromosikan tentang hal ini kayak gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Katanya negara Islam terbesar di dunia, namun seperti ini katanya diharamkan. Namun ya tahu sendiri lah, namanya juga manusia ya geng ya. Semoga kedepannya pemimpin kita Pak Browo ini semoga bisa mengatasi hal ini ya geng ya. Itu doa Ikin yang terbaik. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Apapun deh, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinnya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tahu di mana.